kasih, di siang hari Sabat yang indah yang penuh dengan sukacita ini, hamba-Mu ada di tempat ini Tuhan, untuk menyuarakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, firman pengajaran yang dari surga di dalam nama Tuhan Yesus, yang akan disampaikan oleh Roh yang dari surga. Itulah Roh Kudus, Roh kebenaran, yang saat ini berdaulat di dalam diri hamba-Mu, bertahta di dalam hati dan pikiran hamba-Mu, yang melimpahi hamba-Mu saat ini Tuhan dengan hikmat, pewahyuan dan pengilhaman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan melimpahi dengan urapan kuasa kemuliaan yang daripada surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh itu juga saat ini yang berkuasa berdaulat penuh atas ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus, menguasai setiap hati dan pikiran yang ada di tempat ini, sehingga tidak ada hati yang memberontak kepada kebenaran firman Tuhan, tidak ada pikiran yang melayang-layang, ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan tempat ini dipagari dengan pagar perlindungan yang dari surga. Tempat ini ditudungi dengan tudungan perlindungan yang dari surga. Dan ada malaikat-malaikat tentara surga mengawal pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga bersehati Bapak, bersepakat saat ini juga menolak, mematahkan segala ajaran sesat, ajaran yang menyimpang, ajaran setan-setan, ajaran roh antikris kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Segala ajaran yang bukan dari surga kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita yang meluap daripada roh kami, dan dengan jiwa yang bergelora kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak yang kasih Tuhan. Salam, salam. Haleluya. Baik, saudara sudah kenal saya, jadi tidak usah perkenalkan diri. Amin. Amin. Karena makan waktu, kita langsung aja Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya mau sampaikan tema kita saat ini adalah jangan menyalahgunakan kasih karunia. Jangan menyalahgunakan kasih karunia, dari Yudas 1 ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Dari Yudas 1 ayat 4. Baik, yang sudah buka Yudas 1 ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kalau hari ini agak sedikit waktunya beda lama, saya harap saudara amin. Amin. Karena kalau saya menyampaikan firman Tuhan harus tuntas penggaliannya, supaya pemahamannya benar, pemahamannya tidak menyimpang, dan saudara benar-benar bertumbuh. Haleluya. Nah, ada yang menarik perhatian dalam ayat ini tadi, apa itu? Bahwa ternyata ada orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Haleluya. Ada orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Jadi jangan saudara salah bahwa semuanya kita itu sudah pasti selamat. Ya. Nah, siapa mereka? Siapa mereka tadi di situ yang ditentukan untuk dihukum? Yaitu orang-orang yang hidup menyalahgunakan kasih karunia, atau yang disebut dengan orang fasik. Inilah orang-orang yang ditentukan untuk dihukum, menyalahgunakan kasih karunia. Nah, sekarang ini kita hidup dalam kasih karunia, dalam perjanjian lama. Ya.
Tapi satu hal yang mau saya sampaikan kepada saudara, bukan berarti kita sekarang hidup dalam kasih karunia itu bebas. Ada banyak pengkhotbah yang menyesatkan. Saudara hati-hati baik dalam media sosial yang berkata, "Pak, sekarang kita dalam kasih karunia, jangan menghakimi." Iya. Seolah-olah kalau salah berdosa jangan ditegur. Itu salah Bapak Ibu. Itu nggak benar. Ya. Kita jangan mau hidup dalam kefasikan. Nah, orang fasik di sini kalau saudara buka kamus bahasa Indonesia atau saudara cari di Google, orang fasik itu adalah orang yang mengenal Tuhan, tahu tentang Tuhan, tapi tidak mau taat pada Tuhan. Makanya gak heran dia hidupnya bebas, hidupnya sesuka hatinya. Ya. Tapi saya percaya kita yang ada di tempat ini bukan orang fasik. Amin saudaraku. Nah, orang fasik ini ditentukan untuk dihukum. Ya. Ditentukan untuk dihukum. Kenapa? Karena mereka menyalahgunakan kasih karunia. Untuk apa tadi? Untuk melampiaskan hawa nafsu. Ya. Untuk melampiaskan hawa nafsu. Nah, kalau kita bicara hawa nafsu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara jangan langsung berpikir dalam satu pengertian bahwa hawa nafsu itu bicara keinginan seks. Haleluya. Ya, jangan salah ya. Jangan dalam pengertian kita itu terlalu dangkal. Pemahaman kita itu tentang hawa nafsu itu hanya sebatas ke situ aja. Itu terlalu buruk pemikiran kita. Amin. Nah, mari kita belajar secara benar apa itu hawa nafsu. Ya, supaya kita tidak gagal paham. Nah, hawa nafsu adalah keinginan atau hasrat yang kuat untuk memenuhi keinginan hati atau keinginan daging. Jadi apa saja itu keinginan daging, keinginan hati saudara yang harus saudara penuhi, ya, tidak bisa tidak, itu hawa nafsu. Haleluya. Misalnya hari ini saudara, dalam hati saudara berkata, hari ini aku harus makan panggang, dan saudara harus berusaha bahwa hari ini saudara harus makan panggang, sekalipun Tuhan bilang hari ini kamu makan ikan asin. Nah, itu hawa nafsu dan sebagainya. Ya, nah mari kita lihat apa saja itu dari konteks Alkitab. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita lihat apa katanya di situ. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Perhatikan, hawa nafsu. Nah, 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ya, jadi hawa nafsu itu adalah perbuatan daging, kelakuan daging. Apa saja itu yang berhubungan dengan daging itu hawa nafsu. Ya, termasuk tadi penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ya, perselisihan, iri hati dan sebagainya, amarah. Ya. Kalau kita masih ada di sini, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Kita adalah orang fasik. Kita adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Jadi kita keluar dari sini, kasih karunia yang kita hidupi hari ini, yang Tuhan perjuangkan di atas kayu salib, bukan untuk kita melakukan hal-hal ini lagi. Kita harus bebas dari sini. Amin, saudaraku.
Orang-orang yang hidup menyalahgunakan kasih karunia untuk melepaskan hawa nafsu tidak punya tempat di surga. Jadi jangan lagi kita itu fokus itu untuk hawa nafsu daging. Orang nggak mau ibadah itu termasuk karena dikuasai hawa nafsu daging loh. Betul nggak? Iya. Mereka lebih mementingkan keinginan dagingnya. Kalau dagingnya bilang hari ini kan hari Minggu liburan, jalan-jalan lah, nggak usah ibadah, maka mereka nggak ibadah. Ya. Padahal firman Tuhan berkata ada janji dalam ibadah, ada janji dalam ibadah, ada perjanjian Tuhan ketika saudara beribadah. Apa itu perjanjiannya dalam Keluaran 25 ayat 23 ya, atau 23-25 ya. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati roti makananmu. Apalagi Dia akan menjauhkan sakit penyakit dan banyak lagi di situ. Jadi ada perjanjian. Jadi jangan malas ibadah. Kalau saudara nggak mau ibadah, maka janji dalam ibadah itu nggak akan saudara terima. Ada banyak orang kalau bisa jangan sakit, betul nggak? Dia berdoa jangan sakit. Apakah doa dikabulkan atau tidak? Kenapa? Karena janji supaya jangan sakit itu ya ibadah, bukan berdoa. Oh, bukan dulu janji dalam ibadah. Keluaran 23 ya. Keluaran 23-25, ayo perhatikan ini sampai dengan 23. Perhatikan ini janji dalam ibadah. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan Allah kita, kepada Tuhan Yesus Kristus, ada janjinya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Haleluya. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi supaya kau sehat-sehat, bukan karena kau berdoa, Tuhan beri aku kesehatan, salah. Makanya ada banyak orang Kristen kecewa. Kami rajin berdoa, tapi kok sakit-sakit. Rajin nggak ibadah. Itu masalahnya. Jadi jangan malas ibadah. Haleluya. Terus apa lagi? Ayat berikutnya 26. Tidak akan ada di negeri perempuan yang keguguran atau yang mandul. Aku akan menetapkan tahun-tahun umurmu. Artinya apa? Aku akan menetapkan tahun umurmu itu kita akan sampai kepada kontrak hidup kita. Ya. 70, 80. Jadi supaya panjang umur juga bukan karena merayakan ulang tahun, bukan. Rajin ibadah kalau mau panjang umur. Anak-anakku juga kalau mau panjang umur rajin ibadah. Amin. Ya. Jangan malas. Haleluya. Haleluya. Amin ya. Amin. Saya paling geram kalau melihat orang itu malas ibadah, Bapak ya. Makanya kalau dalam pengembangan kami, kalau jemaat malas ibadah, saya bilang ini pindah aja. Kenapa? Orang yang malas ibadah, keluarga yang malas ibadah akan jadi urusan. Kenapa? Akan banyak masalah dia. Lalu ketika dia banyak masalah, merasa tidak ada salah, mempersalahkan gereja. Betul? Tengoklah, udah sakit kami, enggak dikunjungi. Tengoklah, kami susah makan, enggak dibantu. Benar? Padahal dia susah makan, makanan air minumannya tidak diberkati Tuhan, karena enggak mau ibadah. Dia sakit-sakitan, anaknya sakit-sakitan karena malas ibadah. Jadi mulai hari ini yang ada hati saat ini rajinlah ibadah. Gak ada alasan Bapak Ibu. Gak ada alasan untuk tidak ibadah. Kita orang Kristen ini enak sebenarnya. Kenapa enak? Coba. Kita hanya minggu aja ibadah. Cuma mereka setiap hari
5 kali. Kita sekali seminggu susahnya setengah mati. Bahkan yang harusnya hari ibadah, hari Sabat dipakai juga tetap cari duit. Tuhan sudah bilang harus berhenti. Jadi kita ini suka nantangin Tuhan. Saya di mana-mana saya bilang orang Kristen itu paling suka nantangin Tuhan. Betul enggak? Iya, nantangin Tuhan itu. Tapi kalau sudah ditegur, apa gue yang mau katanya. Ngomong lagi di luar, ayo tolak ke Tuhan. Pernah saja nggak ada salah, padahal selalu dia berbuat salah. Nggak mau ibadah. Tapi maunya menerima berkat ini. Mimpi kali bilang. Iya kan? Kita kan seperti itu kan, maunya diberkati tanpa mau taat sama Tuhan. Betul? Iya. Jangan kita itu mau enaknya aja loh sama Tuhan. Saya selalu bilang seperti ini, jangan berhamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan berhamba Tuhan. Jangan berhamba, jangan berbudak Tuhan. Kita yang harus jadi hamba dan budaknya Tuhan. Bukan Tuhan yang kita berbudak. Kita nggak mau menghormati Dia, kita nggak mau taat sama Dia, maunya kita diberkati, maunya kita dipasu-pasu, maunya hidup kita enak, apa yang kita kerjakan berhasil, tapi nggak mau taat. Itu kita sedang memandang rendah Tuhan. Kita nggak menghormati Tuhan, Bapak Ibu. Setan saja harus dihormati. Betul nggak? Coba nggak kau hormati setan, habis kau. Benar. Coba mana tempat-tempat perkaranatan, sembarangan kau lewat, selesai. Manusia itu perlu dihormati, apalagi Dia. Dia pencipta langit dan bumi, Dia pemberi hidup dan segala-galanya. Masa sih nggak dihormati? Jadi wajar Bapak Ibu, kalau kehidupan keluarga kekristenan itu dicungkir balikan oleh Tuhan, lalu nangis-nangis. Saya kalau pelayan keluar itu tegas, saya nggak suka main nangis-nangis. Bukan nggak usah nangis kau, apa yang kau alami karena kesalahan. Beginilah kami Pak, anakku begini Pak, suamiku begini Pak, begini Pak, begini Pak. Ya begitu, nggak mau ibadah sama Tuhan, nggak menghormati Tuhan, nggak mau taat sama Tuhan. Selalu. Ya. Kita ini kadang-kadang lebih taat kepada manusia. Bahkan yang ngerinya kita taat kepada orang mati. Ini gimana? Hati-hati kita. Jangan bawa-bawa kasih karunia lah. Makanya saya bilang, aduh jangan tak remeh lah kasih karunia. Kasih karunia itu bukan untuk bebas. Enggak. Bukan untuk bebas Bapak Ibu. Mari kita berubah, haleluya. Jangan salah gunakan kasih karunia. Amin. Manfaatkan itu untuk kita berubah, manfaatkan itu untuk bertobat, hidup dalam kekudusan, hidup benar, tidak bercacat, tidak bernoda. Itu kesempatan kita Bapak Ibu. Gak ada lagi penebusan yang kedua, jangan salah. Penebusan hanya satu kali, karya salib hanya satu kali. Berikutnya kita yang berjuang. Jangan santai-santai. Masuk surga itu enggak instan. Kita jangan terpesona selama ini kita ditipu oleh gereja, ditipu oleh para pengkhotbah. Di mana ketika kita dalam duka, ketika kita datang ke tempat-tempat duka, para hamba-hamba Tuhan selalu menganggap bahwa kalau orang bermati didoakan masuk surga. Itu penipuan. Maka kemarin saya bilang dibantukan, kalau bikin papan bunga jangan coba-coba kau bikin selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Dari mana tahu kau ke surga Dia? Jangan jahat kita ini, ya kan? Lalu kau buat pula captionnya. Ini kan misalnya kau bikin di situ, jadilah pendua bagi kami di surga. Dari mana kau takut pungu ke surga? Emang kamu
surga. Masuk surga itu butuh perjuangan. Yesus sudah berkata, berjuanglah. Bukan Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 24. Lukas 13 ayat 20 sampai dengan 24. Coba satu orang yang keras yang mau masuk surga. Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Siapa yang selamatkan? Iya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepada Iya. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Iya. Jawab Yesus kepada orang-orang situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Iya. Butuh perjuangan. Kapan itu perjuangan itu? Selama kita hidup berjuang. Jangan berjuang hanya untuk uang. Jangan hanya berjuang untuk hawa nafsu, kepuasan hawa nafsu daging. Ingin kaya, bisa makan ini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Untuk apa saudara dapat itu? Tapi saudara ujung-ujungnya saudara tidak selamat. Saudara masuk neraka. Nggak salah kaya, nggak salah. Amin? Nggak salah Bapak Ibu. Tapi kalau kekayaan itu membawamu kepada neraka, itu yang salah. Amin ya. Berjuang Bapak. Jadi jangan saudara pikir nanti, jangan terpesona dengan kata-kata itu. Jangan saudara kira ketika nanti saudara mati, kan nanti didoakan pendeta. Bapak kami yang di surga. Oh, kami percaya Tuhan. Bapak yang meninggal ini sudah di surga, sudah di sebelah tangan kananmu. Enak aja. Orang yang selama hidup tidak mau hidup kudus, tidak mau hidup benar. Haleluya. Ya. Saya pernah bukan di Binji 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ada orang meninggal. Tapi keluarganya yang minta sama saya, bapak yang harus khotbah. Loh kok saya? Enggak pak, bapak yang lalu saya khotbahkan bapak itu tentang. Saya nggak takut. Jangan ada yang coba-coba bilang bahwa inang ini sudah di surga ya, saya bilang. Berdosa kau, saya bilang. Kenapa juga saya katakan seperti itu? Ketika kita mati, kalaupun kita benar nggak langsung di surga, kita harus tunggu Yesus datang yang kedua kali. Karena penentuannya nanti antara surga dan neraka ketika Yesus datang yang kedua kali. Jadi jangan disangkali ayat itu Bapak Ibu. Jangan seenak-enaknya aja kita ngomong, yang penting dipuji orang. Malu rumah kata Ismail Mataibah. Untuk apa kita dipuji orang? Tapi Tuhan berkata dari atas, kurang ajar kau ya, jadi pujian kau asal ngomong kau. Tunggu nanti bagianmu. Makanya kalau kita berbicara itu berbicara sesuai dengan fakta kebenaran, fakta Alkitab, fakta firman, bukan seenak-enak kita ngomong. Jadi kalau orang nomor duka, jundak kamu nalaku sih kan? Nah, jangan asal ngomong ya. Kita percaya. Nabur itu sudah di surga. Cukup kasih kata penghibur. Nah, saya suruh saya turut berduka cita. Biarlah yang ditinggalkan keluarga, terus yang menghibur. Gak usah seperti yang orang kau inang-inang yang pintar berbicara. Berkakung genjer di situ kan. Sudah jadi pendoanya mama kerja di surga. Gak usah kerja sedih katanya. Berdosa Tuhan. Nanti Iblis ngomong sama Yesus kan, Sus katanya, apa Iblis anak-anakmu itu, nanti waktu gampang kali ngomong surga. Nah itu masalahnya Iblis penting aku katanya. Padahal sudah buat di Alkitab sudah dituliskan bahwa butuh perjuangan untuk surga. Bukan doa yang membawamu ke surga, tapi sikap hidupmu selama kau hidup, apakah benar atau tidak. Itu yang menentukan ke surga, bukan karena didoakan. Ini yang menjebak orang Kristen sehingga datang ke kuburan, terus ke kuburan berdoa supaya yang di dalam kuburan itu ke surga.
Ini penjahat rohani. Jangan jadi penjahat rohani. Haleluya. Haleluya. Kita kalau sudah mati itu nggak ada harganya. Berharganya kita itu ketika hidup. Amin ya. Ayo coba kita lihat dulu ayatnya. Supaya kekristenan kita ini tidak gampangan ya. Bingung nggak? Kita lihat di ya salah di pengkhotbah 3 Bapak Ibu. Sorry. Mari kita lihat. Saya harap ini bisa menyadarkan saudara yang suka-suka ke kuburan ya. Setelah saudara tahu ayat ini, jangan senang-senang ke kuburan. Katakan amin. Amin. Iya. Perhatikan mulai dari 10. Pengkhotbah 3 mulai dari 10 sampai dengan 20 aja. Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai dengan 20. Coba satu orang baca yang keras, yang kencang. Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Tentang anak-anak manusia berkata dalam hati, Allah hendak memuji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Mereka adalah binatang. Kenapa dibilang binatang? Lanjutkan. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Sama dengan binatang. Kapan samanya itu? Teruskan. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, ketika mati. Jadi ketika kita mati, sama dengan waktu binatang mati, sama nggak ada artinya. demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Iya. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Iya. 20. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi kalau manusia mati, binatang mati, sama. Nggak ada lebihnya manusia ini dari binatang yang mati ini. Ketika manusia juga mati, nggak ada. Jadi kalau mati nggak usah hormat-hormati, Bapak Ibu. Yang dihormati itu orang yang hidup. Kita nggak punya kelebihan dari binatang kalau sudah mati. Nangkap sampai di sini. Iya. Maaf, saya harus bawa nama tradisi. Hati-hati tradisi. Tradisi seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kau masuk neraka. Iya. Setelah tahu ayat ini masih suka ke kuburan? Hah? Masih enggak? Hati-hati. Ingat, dosa adalah pelanggaran hukum. Ini hukum Allah enggak? Hukum Allah. Kalau kau melanggar ini, berarti kau melanggar hukum Allah, kau berdosa. Upah dosa adalah maut. Maaf nih, ada banyak pengkhotbah mengatasnamakan tradisi. Dia bukan menantang firman Tuhan. Yang penting kok banyak enak didengar, dapat cuan. Nggak peduli dia kau selamat atau tidak. Haleluya. Haleluya. Salah satu gereja undang saya ikut di Bandung kok. Habis khotbah, saya dipanggil ke kantor, Bapak. Kantor berjumpa sama gembala sama pengerja ring satu. Saya pikir saya mau ditegur. Tapi apa yang mereka bilang? Bapak itu sudah tua. Jadi menggembalakan itu sudah lama. Jadi dia juga puluhan tahun. Tahu apa yang dikatakan?
kami tidak pernah mendengarkan khotbah yang seperti ini belak-belakan. Jelas-jelas membuka kebenaran firman Tuhan tanpa takut dengan konsekuensi. Jadi hati-hati. Amin saudara. Iya. Kadang-kadang kita lebih menghargai tradisi dunia daripada tradisi surga. Tapi mau ke surga, ya kalau mau ke surga, ikutlah dengan tradisi surga. Benar Bapak Ibu. Supaya nanti kalau di surga nggak bingung, ya kan? Kayak mana ya cara hidup di sini? Selama di bumi kau apa ya kau kerjakan? Aku hidup dengan tradisi dunia. Berarti kayak salah tempat kau sana kau. Iya kan? Sana. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan. Berjuanglah untuk surga. Untuk selamat masuk surga butuh perjuangan, tidak cukup asal percaya. Ini juga seringkali khotbah ini menjebak orang Kristen. Banyak pengkhotbah selalu berkata, bahkan yang berteolog, STH, MTH, doktor, asal percaya selamat. Katakan amin. Lalu dia hanya kutip satu ayat. Siapa bilang asal percaya selamat? Angkat tangannya. Kalau asal percaya selamat, alangkah murahannya surganya orang Kristen. Benar? Murahan dong surganya orang Kristen asal percaya selamat. Murahan. Bertentangan dong atas apa yang dikatakan Yesus tadi. Berjuanglah kan? Kan udah bertentangan. Ya. Saudara harus peka dengan tafsiran-tafsiran. Kalau tafsiran bertentangan dengan ayat yang lain, itu tafsirannya salah. Haleluya. Ini sekarang ini jadi senjata ini. Roma 10:10. Ini senjata mereka biasanya. Memang menyenangkan telinga ini kan. Enak di telinga, enak di hati jemaat kan. Tapi sakit di hati Tuhan. Gampang kali surga itu kan. Ya. Ayo satu orang. Masuk Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iya. Ini biasa ini dipakai. Ayat ini nggak heran kita ayat ini. Ini selalu jadi senjata untuk nyenang-nyenangin telinga jemaat. Makanya orang Kristen nggak mau bertobat. Kenapa? Mereka merasakan asal percaya selamat. Saya udah percaya Yesus kok berarti selamat. Makanya nggak mau bertobat. Ketika disuruh bertobat, bahasanya apa? Baru bintang, jangan menghakimi. Ini penyebabnya. Sementara ayat ini sebenarnya tidak sesederhana itu, Bapak Ibu. Perhatikan di situ ada kata dibenarkan. Jadi jangan hanya dikutip percayanya, tapi perhatikan ada di situ dibenarkan. Artinya apa? Ketika saudara percaya kepada Tuhan, ada Yesus adalah Tuhan, maka selanjutnya saudara harus mau dibenarkan. Yang tadinya mencuri dibenarkan jangan lagi mencuri. Yang tadinya tukang tipu dibenarkan jangan lagi tukang tipu. Yang tadinya suka ke kuburan dibenarkan jangan lagi suka ke kuburan. Jadi sukanya ke gereja. Jadi jangan hanya dikutip kata percayanya. Makanya saya bilang kalau saudara harus baca Alkitab. Ketika saudara dengar khotbah, saudara tahu saudara dijebak atau tidak. Ya, maaf nih sekarang ini lihat kita ini. Sekarang ini banyak gereja peni. Makanya kalau gereja yang undang saya, itu ada satu gereja yang undang saya, itu ditelepon gereja yang lain. Pak, saya lihat di live-nya si Marmata, Bapak undang dia ya, jangan diundang Pak. Kacau nanti jemaatnya katanya. Karena apa? Banyak pendeta takut kebenaran itu dibongkar. Kenapa? Selama ini dia tutupi. Nah ketika masuk bentuk yang membongkar dia ketakutan. Kabur di jemaat saya ini, gawat ini. Hilang nih persepuluhan. Hilang ini pundi-pundi. Bayangin kalau 400-an jemaatnya kan ketakutan dia. Bayangin, lebih takut
dia kehilangan jemaat daripada kehilangan surga. Bahaya Bapak Ibu. Kalau saya lebih takut kehilangan surga daripada jemaat. Makanya saya bilang kalau malas ibadah 1 kali, 2 kali, 3 kali itu saya bilang mending pindah aja saya. Cari gereja lain. Kok gini? Kalau nanti saya repot. Bapak Ibu, sedikit-sedikit nanti Pak, apa Bu, Pak, begini Pak, pening. Urusan gereja itu bukan urusan lahiriah. Urusan gereja itu adalah urusannya rohaniah. Urusan daging itu di luar. Supaya daging saudara terberkati, mengalami berkat dari surga ketika masuk ke gereja, maka gereja mengurus rohani saudara. Supaya kalau rohanimu sudah bagus, maka lahiriahmu pun pasti bagus. Begitu konsepnya. Haleluya. Nah, sekarang orang kan cari-cari gereja yang menyenangkan daging, betul nggak? Iya. Orang kalau berpindah ke gereja kami, orang akan berkata begini, tengok kau kemarin ke gereja Pak Putih tanggal, mampuslah kau di situ, gitu. Dihajar kau di situ. Memang kita ini harus dihajar. Cuma betul. Karena menghajar itu bukti kasih. Jadi bukti kasih itu bukan karena diberi-beri, bukan Bapak Ibu. Konsep kasih juga, pemahaman kasih itu saudara jangan salah. Konsepnya harus konsep Alkitabiah, bukan konsep duniawi. Kalau konsep duniawi, kasih itu diberi-beri. Kau butuh diberi, kau perlu apa diberi, itu konsep dunia. Tapi konsep surga berbeda Bapak Ibu. Mari lihat kita Wahyu. Wahyu 3:19. Ayo yang kencang satu orang. Wahyu 3:19 demikian firman Tuhan. Barang siapa aku kasih, ia tegur dan berajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi dihajar, ditegur adalah bukti kasih. Jadi bukti kasih itu bukan harus diberi-beri, dikasih kasih. Saya lebih baik enggak dikasih, tapi saya ditegur dan dihajar, karena itu menyelamatkan saya. Tapi dikasih-kasih itu bukan menyelamatkan, memanjakan. Dan itu berbahaya. Konsep Tuhan nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Itu konsep duniawi. Konsep kasih surga itu beda. Makanya surga dan dunia selalu berbanding terbalik. Surga itu selalu melawan arus dunia, bukan mengikuti arus dunia. Makanya gereja yang adalah institusi surga harus berani melawan arus dunia. Nah ini sekarang enggak, justru gereja mengikuti arus dunia. Dengan alasan kita kan masih di dunia, enggak bisa, enggak harus kita kompromi. Tuhan bilang kok barang siapa mengikuti dunia ini akan binasa seperti dunia ini binasa. Iya kan? Lalu kenapa kita abaikan ayat itu? Makanya nggak heran kan, kekristenan sekarang murahan Bapak Ibu. Ditegur sedikit sakit hati, ditegur sedikit kecewa, ditegur sedikit marah. Masa pendeta gitu katanya? Karena kita sudah terdidik dari kecil dengan gereja yang memanjakan, nggak menegur dosa, nggak menghajar dosa. Firman Tuhan diabaikan, firman Tuhan banyak dipelesetkan. Yang penting jemaat itu jangan tersinggung. Haleluya. Haleluya. Masih ada yang suka tersinggung. Saudara kebayang nggak sih? Kita logika aja.
Alkitab mengatakan firman itu adalah Tuhan. Betul nggak? Kan dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Berarti firman itu tuh Tuhan, dia adalah Yesus. Nah coba saudara bayangkan ketika disampaikan firman yang menegur dan mengajar, saudara sakit hati. Berarti saudara sakit hatinya sama siapa? Sama Tuhan, sama Yesus. Bayangin udah terlalu hebat saudara coba sakit hati sama Tuhan. Emang kamu siapa? Kita ini siapa rupanya? Sakit-sakit hati sama Tuhan coba. Nah, berbahasa Batak itu sok kita selesai. Iya kan? Kayak saya kadang-kadang kalau nengok cuma sakit hati, habis saya ikut pemukanya, itu saya panggil, benar saya panggil. Itu kenapa? Sakit hati. Kalau sakit hati sama firman, sama Tuhan, emang siapa? Oh, depan gak usah datang. Oh, sakit hati sama Tuhan. Siapa kita ini? Banyak juga gereja kalau saya khotbah, sebelum mulai khotbah dibisikin, Pak minta apa-apa, nanti khotbahnya nggak usah nunggu katanya. Dan waktunya hanya 15 menit. Saya pikir gimana sih khotbah 15 menit? Renungan lah. Renungan. Makanya gereja-gereja gini kalau dibatasi, biasanya saya tolak. Ya. Nah kenapa orang juga nggak suka berlama-lama dengan Tuhan? Gereja yang mengajari. Iya kan? Kan dari gereja kan? Nanti kok banyak sekian ya, penyembahnya sekian ya. Jadi pada kita totalnya hanya sekian jam, hanya 1,5 jam. Pulang. Gereja yang mengajari. Makanya orang nggak suka berlama-lama dengan Tuhan. Lebih suka berlama-lama dengan apa? Dengan dunia. Apa kelebihan Daud? Suka berlama-lama dengan Tuhan. Maka dikatakan apa? Satu hari dia suka berlama-lama dengan Tuhan. Saya nggak akan keluar dari rumah kalau nggak ada yang penting. Mau diajak mau pergi Starbucks saya nggak mau. Saya lebih baik di hadirat Tuhan. Benar. Jadi kalau orang nanya kenapa harapan Bapak bagus, kenapa Pak Wahyu Bapak bagus? Karena saya suka di hadirat. Pewahyuan itu, pengilhaman itu, urapan itu dari hadirat. Ketika kita berlama-lama dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, maka dia percayakanlah urapan, dia percayakanlah pewahyuan dan pengilhaman. Kita nggak mau sama Tuhan berlama-lama, tapi dengan hal-hal duniawi berjam-jam. Ya, karena kita sudah dididik di situ. Yang kedua, karena kita nggak ada cinta pada Tuhan, nggak ada cinta sama Tuhan. Cinta kita kepada siapa? Kepada berkat-Nya. Iya kan? Coba kamu ingat waktu pacaran kan? Kenapa kita pacaran itu bisa berlama-lama? Kan si Borneng itu berlama-lama kan? Enak kan? Ngobrol ya kan? Betul nggak? Duduk sama siapa mana Pak? Siapa? Bisa kan berjam-jam. Kenapa? Karena ada cinta. Kenapa kau nggak bisa berlama-lama ngobrol dengan Tuhan? Di hadirat Tuhan nggak ada cinta sama Tuhan. Coba kau cinta sama Tuhan. Iya. Kami kebanyakan satu hari itu di hadirat Bapak. Saya tidur malam itu hanya sekian jam. Hanya sekian jam. Karena hanya 3 jam. Itu udah dibangunin nanti doa lagi penyembahan. Ngobrol sama Tuhan walaupun mata ngantuk. Makanya saya bilang ini program kita khotbah open mimbar, saya bilang saya jangan tolong, jangan dibikin yang jauh-jauh. Kenapa? Saya suka ngantuk Pak kendaraan. Karena malam saya tidurnya itu hanya sekian waktunya, hanya sekian jam Bapak Ibu. Ya, belum lagi baca Alkitab, belum lagi ngedit video. Karena harus diedit, masukkan ke YouTube. Jadi nggak ada waktu untuk duniawi Bapak Ibu. Senanglah berlama-lama dengan Tuhan. Haleluya. Makanya ada lagunya apa? Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku
lega. Ada lagi, di hadiratmu aku bebas, katanya lagi kan. Di hadiratmu ku ada, persembahkan lagu di hadapan Bapakku. Jadi fungsi hadirat itu banyak, berlama-lama dengan Tuhan itu banyak, Bapak Ibu. Semakin kau cinta pada Tuhan, semakin kau sayang sama Tuhan, maka kau semakin senang berlama-lama dengan Tuhan. Kenapa buah sulung itu beralih kepada Yakub? Yang harusnya Esau yang menerima buah sulung, tapi jadi Yakub. Kenapa Alkitab menuliskan Yakub suka di kemah? Kemah itu bicara bait suci, kemah itu bicara hadirat. Tapi Esau sukanya hal-hal duniawi. Padang itu bicara duniawi. Begitulah hidup kita. Seringkali kita kehilangan buah sulung kita dari Tuhan karena kita nggak suka hadirat Tuhan, nggak mau kita berlama-lama dengan Tuhan. Amin. Iya. Makanya nggak heran saudara nggak ngalami Tuhan. Sorry. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, puluhan tahun banyak orang Kristen tapi tidak terkoneksi dengan Tuhan. Tidak pernah mengalami pribadi Tuhan, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Bahkan sampai mati. Jadi mengerikan kayak Kristen sekarang. Tapi kalau ditanya, hampir 100% di orang Kristen itu pernah mengalami yang namanya setan. Benar nggak? Ini semuanya ada pasti rata-rata udah pernah mengalami setan nggak? Merasakan setan nggak? Begitu gampang kita kan? Oh masa aja di dapur ada kuntilanak. Ini ada kuntilanak, ada setan nih. Merinding aku. Iya. Betapa gampangnya kita merasakan setan yang adalah roh, tapi kita nggak bisa merasakan Tuhan juga yang adalah roh. Kenapa bisa seperti itu? Karena saudara nggak cinta Tuhan, nggak sayang Tuhan. Lebih sayang dengan dunia, makanya gampangnya terkoneksi dengan setan. Dunia ini kan adalah setan. Makanya dikatakan dalam Alkitab roh dunia. Setan-setan. Haleluya. Haleluya. Kalau mau terhubung dengan Tuhan, saudara bisa merasakan Tuhan, maka cintalah Tuhan, sayanglah pada Tuhan. Amin saudara. Iya. Jangan aduh, kadang-kadang saya dongkol loh kalau orang bilang, jadi bisa kau berhubungan dengan Tuhan, katanya itu saya paling benci bahasa itu. Ya kalau nggak bisa ya kita berhubungan dengan Tuhan, ngapain kita ngaku anak Tuhan? Kalau nggak bisa ya kita berhubungan dengan Tuhan, jangan ngaku lah ciptaan Tuhan. Bilang aja kau ciptaan setan, karena kau bisa terhubung dengan setan. Kan itu kan perkataan konyol. Harusnya kita itu bertanya-tanya, iya ya kenapa saya ya? Saya ini ciptaan Tuhan, katanya di dalam Alkitab aku ini anak Tuhan. Dan dia adalah Bapa. Kenapa aku nggak bisa berhubungan dengan Bapakku? Saudara harus merindukan itu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin. Amin. Aduh, enak nggak lagu itu? Enak. Makanya jangan lagu-lagu dunia lagi ya. Selera kita itu harus lagu surga. Ya. Aduh, saya kalau bicara Tuhan nanti Bapak Ibu bisa seharian. Benar. Iya, karena saya cintanya di situ ngobrol Tuhan. Ya. Makanya banyak orang, kenapa sih Bapak ketemu sama orang ngomong Tuhan? Ya iya, apalagi mau ngomong dunia ini? Apa yang ngomongin dunia ini? Gosipin orang, apalagi itu jangan bergosip. Karena banyak juga pendeta jumpa ngobrol di kopi Starbucks itu ngomongin pendeta lain. Kalau saya enggak, ketemuan ngomong firman, ngomong kebenaran, pengajaran.
Itu baru keren. Gosiplah tentang Tuhan, iya kan? Itu baru keren. Nah, jadi kalau kita terbiasa ngomong Tuhan, kita nggak jenuh Bapak Ibu. Enak kok ngomong Tuhan, kok nggak tertarik ngomong Tuhan? Maka jemaat kami udah terbiasa 4 jam lebih, biasa bagi mereka. Bahkan kadang-kadang kalau di bawah 4 jam mereka itu bertanya-tanya, Pak, tumben hari ini cepat. Oh iya, saya ada urusan. Karena mereka udah terbiasa dengan khotbah 4 jam. Udah biasa Bapak, dan mereka senang. Ya. Kemarin saya khotbah di GBI, pertama kali saya khotbah. Begitu selesai, kaget gembalanya Bapak ini. Kaget, dia 4 jam. Apa Pak semua? Bapak khotbah 3 jam tadi. Tapi nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang marah. Hanya dia bilang, tolong Pak minggu depan khotbah lagi. Siap, saya bilang. Selesai saya khotbah, dilawat lagi mereka. Kalau saudara lihat di postingan saya di Facebook, sampai sujud-sujud semua. Pengerjaannya sama gembalanya sujud-sujud. Bayangin akhirnya kami hitung totalnya sampai 4 jam. Itu ibadah nggak masuk logika lagi. Sama Pak Gembala nangis-nangis. Kami belum pernah merasakan yang seperti ini. Kami sudah tua baru ini kami rasakan. Kenapa? Karena yang berbicara adalah orang yang suka berhubungan dengan Tuhan. Terlalu banyak sekarang pembicara firman Tuhan, penginjil sukanya berhubungan dengan apa? Dengan buku. Bukan dengan Tuhan, dengan buku. Yang ngerinya dia menjadi hubungan dengan buku, tulisan-tulisan orang, di casing dengan doa. Coba bayangin, sakit hati nggak Tuhan? Sakit hati Bapak. Berdoa kepada yang disolehkan Tuhan Yesus, sebentar aku Tuhan mau membaca buku ini. Kalau bilang apa berhubungan dengan buku, berhubunganlah dengan aku. Aku akan memberitahukan kepadamu rahasia surga. Haleluya. Kita mau tahu rahasia surga, keinginan surga, jangan dari buku. Sama dengan saudara mau tahu rasanya pizza, saudara hanya dengar orang yang makan pizza, puas enggak? Lebih enaknya apa? Langsung makan. Sama dengan Tuhan. Saudara nggak usah dengar pribadi Tuhan hanya sekedar kata-kata. Kalau bisa langsung alami dia. Alami pribadinya, kau akan tahu siapa dia yang sebenarnya. Betapa indahnya dia Bapak Ibu. Kau akan mentah dengan dia ini. Ini bukan sok. Semenjak kami menikah, nanti bisa Amang tanya nanti borneng saya. Nggak pernah saya bawa ke tempat-tempat wisata sampai hari ini atau ke tempat-tempat mewah untuk menyenangkan dia, tidak. Dia cukup dibawa dalam harinya berdoa, dan setiap harinya berdoa. Ya, kadang-kadang saya bawa dia pelayanan hanya itu Bapak. Nggak pernah saya bawa ke mall, nggak pernah saya bawa ke situ. Itu duniawi. Anak-anak juga saya latih menikmati Tuhan. Maka anak-anak saya juga nggak matching bagi dia itu. Kepik-kepik nggak mau dia. Setiap habis sekolah pulang, lebih aja pulang langsung Bapak. Udah pulang, udah Pak. Gak enak di luar, sakit kepala. Kenapa? Lihat orang duniawi. Mending di rumah, putar lagu rohani, duduk menikmati lagu rohani. Ya. Jangan muliakan duniawi ini. Haleluya. Jangan agungkan ciptaannya. Jangan muliakan ciptaannya Bapak Ibu, berdosa juga. Yang harus dimuliakan itu dia yang menciptakan. Jangan buat yang dia ciptakan menjadi kepuasanmu, tapi buatlah pribadinya jadi kepuasan bagi pribadimu. Amin saudara. Ketika kau bersama dia, kau mengalami kepuasan. Itu yang dia mau. Itu yang dia mau. Saya selalu bilang sama
Amal tadi juga saya bilang, saya bukan nggak bisa beli mobil saya ini. Kepada hamba Tuhan yang lain saya bilang, bukan nggak bisa. Saya sanggup. Tapi kemana uang saya memuaskan hati Tuhan? Dengan cara apa? Berbagi. Kami buka rehab gratis. Ini lagi kami berencana mau buka anak asuh. Jadi apa yang saya dapatkan selalu saya tabur. Karena itu menyenangkan Tuhan. Bukan nggak bisa saya ganti sepeda motor walaupun itu pelatnya sudah mati. Tapi lebih baik menyenangkan hati. Kalau dia sudah senang, waduh. Coba senangkan dia. Dia akan menyenangkan. Jemaat kita sama ya. Sama aja jemaat di sini sama di sana sedikit Bapak Ibu. Hanya perbedaan biaya operasional kami besar. Listriknya saja itu 1 juta per bulan, belum wifi-nya, belum airnya dan sebagainya, belum biaya rehab. Kalau ada yang lagi di rehab bisa sampai sekian juta. Sementara pendapatan dari gereja itu hanya 800 per bulan Bapak. Ini nggak ada bohong, ini kita lain. Tapi pengeluaran bisa sampai jutaan. Dari mana itu Bapak? Saya full time, nggak ada kerja apa-apa, hanya di rumah terus duduk doa penyembahan baca Alkitab. Jadi hati-hati juga perkataan-perkataan ya, orang tua kita yang dulu yang selalu berkata, "Aimanete dosyan langit borosoni ulahon." Ini menjadi kamir bagi kerohanian kita. Dalam kitab Mazmur dikatakan, orang benar tidur saja pun diberkati. Amin. Iya, ada dalam kitab Mazmur. Tidur diberkati, bayangin. Ini dapat kita kerja keras mati-matian nggak diberkati. Kenapa? Karena kita nggak benar. Kalau benar tidur pun diberkati. Dan itu kami alami. Kami alami Bapak. Nggak logika Bapak Ibu, setiap bulan itu ada masuk transferan, kita nggak tahu orangnya. Dan nggak pernah kita ketemu batang hidungnya, nggak pernah Bapak Ibu. Yang ngirim-ngirim uang sama saya nggak pernah jumpa dengan batang hidung, saya nggak kenal apakah dia pesek mancul, nggak tahu saya. Siapa yang mengerjakan itu? Masih percaya mujizat? Amin. Pemahaman akan mujizat juga kita jangan salah. Kalau yang kita usahakan terjadi itu bukan mujizat, itu kasih karunia Tuhan. Mujizat itu tanpa kita usahakan, tanpa kita berusaha, berjuang, terjadi sesuatu. Itu mujizat, jangan salah paham juga. Banyak juga gereja salah mengajarkan mujizat. Nggak ada terjadi mujizat kalau kau nggak ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit juga makan obat, biar sembuh katanya. Kalau sembuh karena obat itu bukan mujizat. Itu karena usaha kita, kasih karunia Tuhan. Haleluya, mujizat itu tanpa usaha, hanya dengan doa. Kalau nama Yesus kau sembuh berjalan itu mujizat. Hati-hati. Pekerjaan iblis itu bukan hanya untuk membuat saudara itu berdosa, tidak. Tapi juga iblis akan terus berusaha membelokkan kebenaran Tuhan. Dia belokkan, dia tipu kita. Dan pada akhirnya kita mengkhianati Tuhan. Amin saudara. Diberkati firman Tuhan. Haleluya. Jadi bukan asal percaya selamat. Percaya juga harus dibarengi dengan apa? Pertobatan. Itu makanya dikatakan dibenarkan. Mau dibenarkan itu kan berarti mau bertobat. Harus paham di situ. Nah, dengan cara bagaimana kita dibenarkan? Ini harus saudara pahami juga. Roma 2:13. Roma 2:13. Ayo satu orang. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat
yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Itu yang dibenarkan. Nah, hati-hati juga, banyak pengkhotbah bilang hukum Taurat tidak berlaku lagi. Siapa bilang hukum Taurat tidak berlaku lagi? Ayat ini jelas-jelas mengatakan apa dikatakan di situ? Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Berarti bertentangan dong. Iya kan? Makanya hati-hati ini sekarang media sosial loh, ngeri. Hanya karena tertulis di situ STH, MTH, MTH, ada lagi doktornya. Lalu kita meyakini setiap apa yang disampaikan tanpa kita teliti Alkitab. Memang ada juga dalam Alkitab berkata, ini Efesus, ini yang jadi senjatanya. Efesus 2 ayat 15 sampai 16. Ini sering ini. Ini jadi senjata mereka ayat yang satu ini. Efesus 2 ayat 15 sampai dengan 16. Ini firman Tuhan, Efesus 2 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mempertamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ini semua ayat ini dipakai, ayat ini digunakan. Apakah ada yang salah dengan ayat ini? Tidak. Yang salah pemahamannya. Memang ada beberapa hukum Taurat yang dibatalkan, tidak semua. Apa itu? Misalnya, kalau dalam perjanjian lama dengan hukum Taurat, kalau perempuan ketemu berzina harus dilempari dengan batu sampai mati. Maka dalam perjanjian baru, setelah Yesus mati di atas kayu salib, itu sudah dibatalkan, tidak boleh. Makanya dikatakan jangan main hakimi. Jadi kalau orang bertemu sekarang ketemu berzina, tidak boleh lagi dilempari pakai batu, tidak boleh dihakimi. Bawa dia kepada Tuhan dalam pertobatan, dibina dia, dibimbing, diajar dia supaya bertobat. Itu maksudnya. Jadi nggak semua hukum Taurat langsung batal semua. Dan ini sering dipakai untuk apa? Orang nggak mau lagi melakukan persekutuan dan sebagainya, dia pakai ayat ini. Hati-hati. Pokoknya saya mau bilang kepada saudara, kalau pemahaman saudara akan firman Tuhan bertentangan dengan yang lain, yang satu bertabrakan dengan yang lain, itu pemahaman sudah salah. Pasti pekerjaan setan. Itu kerjaan sih. Ayat ini bertentangan tuh kan? Bertentangan dengan Matius 5 ayat 17 sampai 18, bukan? Makanya butuh kita Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus berkata dalam kitab Korintus, menafsir itu harus dengan roh, tidak boleh dengan ini. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Iya, jelas nggak? Jelas, terus. Atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Terus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayo, kan bertentangan dengan Efesus tadi. Bertentangan kalau kita salah paham. Harus kita hati-hati, Bapak. Waspada. Iblis begitulah hebatnya iblis memutarbalikkan kebenaran. Jadi jangan selalu menyalahgunakan kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Pergunakan itu dengan baik, dengan benar. Bertobat. Haleluya. Kasih karunia itu, lakukan itu untuk bertumbuh Bapak Ibu. Ya. Ayat terakhir 2 Petrus 3 ayat 18.
Coba terus di 18 ya, bacakan. Firman Tuhan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Iya. dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai Iya, selama-lamanya. bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi tujuan daripada kasih karunia adalah kesempatan bagi saudara bertumbuh secara rohani. Bukan malah terpuruk secara rohani. Bertumbuh secara daging. Bukan itu. Tapi bertumbuhlah secara rohani dalam kasih karunia. Itu tujuan kasih karunia, untuk kita bertumbuh, bukan untuk yang aneh-aneh. Haleluya saudaraku. Haleluya. Amin. Iya. Jangan lagi menyalahgunakan kasih karunia ya. Mari pergunakan kasih karunia itu dengan benar. Ini kalau kita belajar kitab Yudas ini sangat-sangat mengerikan sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita dalami semua kitab Yudas ini, hati kita nggak akan siap. Kita bisa sakit hati Bapak Ibu. Karena kitab Yudas ini isinya tajam. Kalau saudara pelajari nanti semua pasal-pasalnya, pasal 1 itu semua, itu tajam Bapak Ibu. Gak ada yang lembut isinya. Amin ya. Haleluya. Baik, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan.